Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Bertemu lagi di ibadah Natal. Kami bersuka cita bisa melayani di ibadah Natal kali ini. Walaupun kita masih secara online, tetapi tidak akan mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami ucap syukur hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk merayakan Natal. Kami bersyukur di tengah pandemi ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan yang bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Tuhan yang memberikan sukacita yang luar biasa sehingga kami bisa memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan Yesus selama tayangan ini supaya yang menyaksikan ibadah ini diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bertahan di tengah kesesakan. Lewat nyanyian-nyanyian Natal yang kami naikkan membuat kami bersuka cita dan mengingat kembali kedatangan-Mu di dunia ini. Kami ucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita naikkan pujian yang indah dari pulau dan benua. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Beri kemuliaan buat Yesus kita. Hai dunia bersukalah,
Tuhanmu telah datang. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja mulia, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Tata Almasih dengan sejahtera, perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, 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 mari sembah Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji,
bagi Yesus, Allah kami yang hidup, rela turunnya bagi kami kemuliaan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi ini kalau kita boleh kembali berjumpa sekalipun lewat online. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Dia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Dan Dia punya visi misi yang luar biasa buat saudara dan saya. Sehingga kita hari ini merayakan Natal, kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Dan saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali merayakan Natal. Dan kami mengingat bagaimana Tuhan Yesus yang pernah datang ke dalam dunia ini dengan visi, misi untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa, pagi ini kami merenungkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan pagi ini ketika kita merayakan Natal, saya beri judul Yesus Juru Selamatku. Nah, mengapa saya mengambil tema ini? Oleh karena di masa pandemi ini kita sudah merasa, sudah serasa ada di dalam penyaringan Tuhan. Begitu banyak teman-teman kita, famili kita, ya mereka sudah berpulang menghadap Tuhan. Saya pun pernah mengalami rasa takut. Wah, jangan-jangan ya kita ada di dalam antrian. Tapi bersyukur saudara, kalau sampai hari ini kita boleh menikmati hari ini. Dan tentunya ini adalah anugerah dari Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Semua bukan karena kuat dan gagah kita di tengah pandemi ini, dalam menghadapi pandemi ini, tapi tentunya kasih Allah yang mengasihi kita semua. Anugerahnya semua bagi kita. Dan tentunya saudara, kalau kita ada hari ini, saya percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak mungkin kalau Allah tidak punya rencana. Sebagaimana Allah punya rencana besar dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana besar Allah. Ingin menyelamatkan saudara dan saya yang ada di dalam lumpur dosa. Dia mengangkat saudara dan saya untuk kita diselamatkan. Nah, apa rencana kekal bagi saudara dan saya? Apakah semuanya untuk masa depan kita? Tentunya tidak. Rencana Allah sudah ada sebelum dunia dijadikan. Rencana Allah akan terwujud jika saudara dan saya meresponi panggilannya untuk kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, tentunya kita akan mendapatkan janjinya, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus.
Dan tentunya dalam kehidupan kita saat ini, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, saat kita merayakan Natal ini, mari kita tidak hanyut di dalam hingar-bingar Natal dan pernak-pernik Natal saja, melainkan mari kita mengenang bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia yang gelap, penuh dengan dosa. Dalam keadaannya sebagai Allah, kita bisa melihat bagaimana dia rela merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Ini bukan satu hal yang mudah. Tentunya, bagaimana keberadaan Allah. Dia sebagai Allah, dan dia mengambil rupa sebagai hamba dalam wujud manusia. Ini dia lakukan supaya saudara dan saya diselamatkan. Mari kita perhatikan sekarang bagaimana keadaan Kristus. Keadaan Kristus atau posisi Kristus yang dilahirkan ke dalam dunia ini. Keberadaan Kristus ada 3, yaitu pra-inkarnasi, keadaan kerendahannya atau kehinaannya, dan keadaan ketika ditinggikan atau di dalam kemuliaannya. Bagaimana keadaan pra-inkarnasi? Konsep pra-inkarnasi Kristus adalah konsep sangat penting karena berhubungan dengan natur kealahannya. Yesus memang hadir secara fisik di dalam dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Walaupun demikian, kehadiran Yesus secara fisik bukanlah awal keberadaannya. Alkitab memiliki bukti dan kesaksian yang menyatakan bahwa Kristus telah ada sejak dahulu dan keberadaannya kekal. Tidak ada awal dan akhir. Ya, itulah Allah kita. Dialah Kristus yang berinkarnasi dalam wujud manusia. Nah, kalau kita mengingat dalam Yohanes 8 ayat 58, ini merupakan satu keberadaan Kristus. Ketika dia berkata dalam bahasa Inggris, I am. Ya, kalau dalam Yohanes 8:58, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat ini sangat menarik karena Yesus menyatakan bahwa dia telah ada sebelum Abraham ada. Namun akan lebih menarik apabila melihat terjemahan dalam New King James Version. Dikatakan, most assuredly I say to you, before Abraham was I am. Dalam bahasa Yunani, I am yang dimaksud adalah ego eimi. Kata yang pertama berarti saya. Kata yang kedua bentuk to be yang berarti saya adalah atau saya berada. Ide besar dari ego eimi menyatakan satu eksistensi atau keberadaan. Dalam kata eimi sendiri sebenarnya sudah terkandung kata saya. Tetapi penggunaan kata ego yang artinya saya dipasangkan dengan eimi, saya adalah saya ada atau saya berada. Hal ini menimbulkan kemunculan ganda, ya, kata saya. Hal ini menyatakan penekanan terhadap subjek saya yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Dalam ayat ini Kristus sedang menekankan dirinya dan juga keberadaan dirinya bahwa dia ada dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Dan terus menerus dia ada. Hal ini pada intinya berbicara tentang kekekalan Kristus. Dia ada dari kekal sampai kekal. Orang Israel sangat paham apa arti di balik pernyataan Yesus ketika dia menyatakan kalimat seperti pada ayat di atas. Sehingga mereka langsung merespon dengan mengambil batu dan melempari Kristus. Itu dalam Yohanes 8 ayat 59. Hal ini merujuk kepada Keluaran 3 ayat 14. Yang dikatakan aku adalah aku. Hal ini berarti Yesus sedang menyamakan dirinya dengan
Allah Israel, Yahweh. Hal ini dianggap sebagai penghujatan terhadap Yahweh. Konsekuensinya adalah dilempari batu sampai mati. Itulah respon dari orang-orang Israel. Nah, tapi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus atau Kristus menyatakan eksistensinya di dalam dunia ini. Dia ada sejak dulu, sebelum dunia dijadikan. Atau dikatakan dari apa? Dari kekal sampai kekal. Tidak berawal dan tidak berakhir. Orang terkadang berkata, siapa yang menciptakan Tuhan? Dia yang menciptakan dunia. Dia ada sebelum semuanya ada. Wow, itulah Allah kita, saudara. Dan dia punya rencana, saya katakan, buat saudara dan saya. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Kristus adalah Tritunggal. Ya, Allah kita yang kita sembah, dialah Allah Tritunggal. Dinyatakan dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah ayat yang jelas yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Tritunggal. Dan masih ada beberapa ayat lagi yang membuktikan bahwa dia adalah Tritunggal. Nah, saya mau katakan saudara, ketika kita merayakan Natal, ada pujian mengatakan Yesus sudah menjelma atau Kristus sudah menjelma, gitu kan? Saya mengatakan ini kurang tepat kata ini. Menjelma itu berubah wujud. Wujud asal menghilang sehingga menjadi wujud yang baru. Nah, tetapi Allah kita tidak demikian. Sebab itu saya katakan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kata yang tepat adalah Kristus, ya, atau Allah berinkarnasi. Ya, berinkarnasi. Inkarnasi adalah, ada yang ingat, 100% Allah mengambil rupa sebagai hamba dalam wujud 100% manusia. Menjadi 100% Allah manusia. Itulah inkarnasi. Ya, jadi jelaslah bahwa kesatuan Allah Tritunggal itu kekal adanya. Sehingga saya katakan Kristus yang datang ke dalam dunia ini berinkarnasi dalam wujud manusia, dia Allah. Bagaimana dia dapat melakukan semua itu? Oleh karena visinya begitu kuat. Dia tidak mau saudara dan saya menjadi binasa oleh karena dosa. Tapi dia peduli. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu saudara, di hari kelahiran Yesus, ketika yang kita namakan, kita merayakan Natal. Ya, bagaimana Yesus lahir? Dengan cara yang hina. Dan lahir di tempat yang hina. Hal ini adalah bentuk kerendahan hati dan penyangkalan diri yang sangat tinggi. Tidak semua orang bisa seperti itu. Atau mungkin kita mengatakan, karena dia Allah, sehingga dia bisa melakukan itu. Saya katakan no. Tapi ini satu teladan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Natal bukan hanya sekedar hingar-bingar. Kita seringkali melupakan ada seorang bayi yang lahir di sebuah kandang, di sebuah palungan yang hina, kotor, bau, yang mau rela menyelamatkan saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa melihat bagaimana manusia baru punya jabatan saja dia sudah mulai ingin dihargai lebih dari yang lain. Aku kan sudah punya jabatan, aku harus dihormati. Demikian bukan? Ketika Allah memberikan talenta bagi saudara dan saya, kita mulai pasang harga. Pasang harga di sini bukan dinilai dengan uang, ya, tetapi sudah mulai hitung-hitungan dalam pelayanan. Maunya dihargai lebih dari orang lain.
Oleh karena kita punya talenta, padahal talenta itu diberikan Tuhan bagi kita untuk meninggikan dan memuliakan Dia. Nah, seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Aku nggak dihargai. Bagaimana dengan Yesus yang lahir ke dalam dunia ini? Apakah ada yang menghargai? Dia ini lahir di sebuah palungan, di kandang yang kotor, tapi dia rela lakukan itu untuk saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di Natal ini mari kita akan renungkan bahwa Yesus yang adalah Allah turun ke dalam dunia dengan cara yang hina. Dia tidak minta untuk diagungkan atau memilih tempat yang mewah untuk dilahirkan. Padahal semua bisa saja terjadi. Namun Allah merelakan anaknya datang dengan cara yang hina. Mengosongkan diri bukan berarti kosong, tetapi yang dimaksudkan adalah Allah, Kristus, tidak menggunakan hak kealahannya. Yesus rela menanggalkan kealahannya untuk datang ke dalam dunia dalam wujud manusia dengan tujuan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia, Yesus, sang juru selamat manusia. Dia rela datang menghampiri kita. Relakah saudara kita menerima Dia, membuka hati kita supaya Kristus lahir di dalam hati kita? Di Natal ini Yesus lahir di kandang yang kotor. Maukah Yesus lahir di hati kita? Apakah hati kita juga kotor seperti kandang domba? Saya katakan Yesus rela dan mau lahir di hatimu, asalkan kita membuka hati kita dan biarkan Yesus Kristus bertahta di dalam hati kita. Sebab hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesuslah juru selamat manusia satu-satunya. Di Natal ini, mari kita bersyukur karena Dia datang, karena Dia peduli kepada saudara dan saya. Saya percaya hanya Dia, Yesus, juru selamat kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, di Natal ini kami diingatkan bahwa hanya Engkau, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Engkau Allah yang rela merendahkan hati, merendahkan diri dalam wujud manusia, sama dengan kami, merasakan apa yang kami rasakan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami bersyukur di hari Natal ini Engkaulah juru selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul
this world. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah Natal pada kesempatan pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh mengadakan ibadah Natal, kami boleh bersama-sama merayakan kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Kami percaya Engkaulah Allah yang menjadi juru selamat kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar, sehingga kami boleh dipilih Tuhan, dan kami boleh merasakan bagaimana kasih kuasa yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memimpin hidup kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Gereja Baptis Efrata mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati.